Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun para pemirsa, tapi sebelumnya pantun, saya selalu mendoakan para pemirsa pendengar YouTube, insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Jadi ada istilah tak kenal kalau tak ada sinyal. Kali kalau ada sinyal, insya Allah cari kenalan gampang. Kalau perutnya kenyang, karena makan empal tadi, tentunya ya insya Allah juga bikin karena bumbu rempah-rempahnya empal, contohnya empal Cirebon untuk dimakan, wah itu bikin kita nih cerdas. Jadi makan empal, baca-baca buku, cepet hafal. Jadi cerita menghafal para pemirsa. Ini para mohon maaf pemangku kepentingan, pejabat apa saja itu harus hafal apa sih yang saya lakukan. Kalau orang mau ke sopir, mau ke tujuan kemana harus tahu jalan-jalannya. Nah, kalau koki atau juru masak harus tahu bumbu-bumbunya, resepnya dan macam-macam. Pejabat juga gitu. Karena negara kita ini kita sepakat negara hukum. Nah, sumbernya hukum kan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan. Sebelum baca hukum, buku tentu dibuka dengan melalui pembukaan. Nah, terus sumbernya hukum kan Undang-Undang Dasar 45, sumber dari segala sumber hukum Pancasila. Jadi tentu dengan segala peraturan perundang-undangnya, pejabat tadi harus selalu hafal, minim tuh ya 60% hafal tentang bagaimana hukum-hukum undang-undang yang harus dilaksanakan, peraturan-peraturan pemerintah yang dilaksanakan. Contohnya para pemirsa, ini bukan kita ngelantur, kita rakyat kecil aja berusaha menghafal. Karena apa? Ya namanya niatnya baik, supaya sedikit-sedikit melalui media sosial, bukan mengkritik, memberikan masukan. Contohnya gini, mohon maaf nih, seorang presiden mau dilantik itu harusnya sebetulnya jauh-jauh udah hafal pembukaan Dasar 45, mengerti tentang Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Karena rohnya kan sumber hukum kita sepakat, negara kita negara hukum, sumbernya Undang-Undang Dasar 45. Terus bagaimana harus hafal. Jadi minim seorang pemimpin harus hafal tuh Undang-Undang Dasar 45 itu gimana isinya. Contohnya seorang presiden ya harus hafal itu janji dan sumpahnya. Contohnya sumpahnya begini, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebagai janjinya, saya berjanji dengan sungguh-sungguh, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi harus tiap detik, langkah, sepak terjang di lapangan, belusukan mau di mana pun harus ingat itu supaya tidak melenceng, tidak menyalahi aturan, selalu digaril resnya yaitu Undang-Undang Dasar 45 karena sumbernya memang di Undang-Undang Dasar 45. Jadi para ketua umum partai politik harus jeli, jangan cuma pinter ini, pinter itu, tapi harus tahu bagaimana tentang hukum, bagaimana tentang pertanian, latar belakangnya apapun dia harus tahu. Ini kalau bahasa Jawanya seorang presiden dan wakil presiden ini ke depannya harus mumpuni dalam arti ya tahu sedikit pertanian, tahu hukum, bagaimana tentang kementerian. Contohnya gini, yang kecil-kecil aja, saya dengar ribut-ribut di ini tentang apa itu menteri-menteri dari Nasdem harus diganti, nggak boleh. Itu namanya selama masih loyal, setia kepada presiden harus nggak usah diganti, setia, masih loyal. Kecuali dan nyalai mungkin meninggal, sakit, mengundurkan diri karena nyalai aturan hukum, lalu presiden mungkin ngambil alih diganti. Tapi kalau masih loyal, setia ya nggak usah. Jadi ini harus menjadi pemikiran, istilahnya komitmen presiden ke depan. Nggak boleh digoyang-goyang oleh seorang kelompok untuk ganti-ganti, nggak boleh. Itu namanya nanti ya benar juga. Jadi harus sesuai dengan aturan. Kan di menteri-menteri kan ada aturannya, yang angkat presiden, ada hak prerogatif presiden tentang kementerian. Menteri-menteri itu kan diangkat dan diberikan oleh presiden. Setiap menteri itu kan membidangi tertentu dalam pemerintahan, pembentukannya, pengubahannya dan pembubarannya pun Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Jadi semua itu ada aturannya, nggak langsung ganti nanti jadi
repot. Saya kira demikian pemirsa, jadi nggak gampang. Jadi presiden ke depan itu harus banyak gagasan dan wawasan sehingga tidak goyang, stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik, budaya akan adem ayem, rakyatnya ya tadi tentrem karena apa? Di atas tuh tenang, keputusannya selalu berpihak pada rakyat, dan membela rakyat. Demikian para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.